Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raza Kade Nova Hasmi Subanda dengan NIM 12022232241. Saya dari kelas Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, kelas SI 46 gabungan 0102. Izinkan saya membawakan video ini menjelaskan, mengangkat tema terkait toleransi dan pentingnya kehidupan toleransi beragama. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya pula kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat untuk menimba ilmu di kampus kita tercinta ini, Telkom University. Pada video tematik kali ini, izinkan saya membawa tema dalam video ini, yaitu makna bertoleransi dalam kehidupan beragama. Sebuah nilai penting dalam kehidupan kita, di mana kita tinggal di dunia yang beragam, di mana kita diajarkan untuk bertoleransi satu sama lain. Seringkali kita lihat di media massa, ketika bulan Ramadan, banyak warung atau restoran yang ditutup dengan paksa oleh organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam, tapi melakukan penutupan secara paksa dan menutup aliran rezeki orang lain. Juga kita sering lihat ketika acara-acara besar keagamaan dari agama lain selain Islam, banyak diantaranya sering dipersulit untuk melaksanakan acara mereka ataupun ibadah mereka. Juga ada pula banyak yang sekedar membangun rumah ibadah dari agama mereka agar mereka bisa patuh dan taat kepada agama mereka, namun mereka banyak yang dipersulit oleh oknum-oknum organisasi yang mengatasnamakan Islam. Hal ini menjadi prihatin. Hal ini memprihatinkan karena ini merupakan salah satu pelanggaran atau tidak mengimaninya salah satu nasihat atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fi dini, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam tidak ada paksaan dalam urusan keyakinan. Islam tidak pernah memerintahkan pemaksaan terhadap kepercayaan seseorang, karena hidayah hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanyalah menyampaikan, bukan memaksa kepada orang lain apa yang kita percaya, apapun yang kita imani terhadap orang lain. Jika seseorang memiliki iman yang berbeda dibandingkan kita, maka itu bukan hak kita untuk memaksakan suatu kepercayaan itu kepada orang lain. Ada pula hadis Rasulullah SAW tentang toleransi. Man nazaza biyan fa'ana khasuhu yawmal qiyamah. Yang artinya, barang siapa menyakiti seorang zimmi atau non-muslim yang hidup damai di negara Islam, maka aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menjunjung tinggi nilai keadilan dan penghormatan terhadap pemeluk agama lain. Bayangkan saja, Nabi sendiri berkata bahwa beliau akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menzolimi non-muslim yang hidup damai di suatu negara atau wilayah. Ini bukti nyata bahwa toleransi adalah bagian dari akhlak Islam. Dalam konteks kehidupan modern, khususnya di kampus seperti Telkom University, yang memiliki mahasiswa dari berbagai daerah dan agama, sikap toleran menjadi sangat penting. Toleransi berarti kita mampu bekerja sama tanpa prasangka buruk, menghargai perbedaan orang lain, dan menjaga persaudaraan yang kuat. Contoh-contoh dari menjaga kehidupan sehari-hari, contoh sederhana dalam toleransi di kehidupan sehari-hari adalah ketika umat muslim tetap menjaga ketenangan saat teman dari agama lain sedang beribadah, saat mahasiswa lintas agama saling menolong dalam tugas kelompok tanpa melihat latar belakang dan keyakinan, atau ketika kita mengucapkan selamat dengan cara yang sopan saat teman merayakan hari besar agamanya. Semua itu merupakan cerminan nyata ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, rahmatan bagi seluruh alam. Namun, penting juga diingat bahwa toleransi tidak berarti mencampur adukan akidah. Kita tetap harus teguh dalam iman, namun terbuka dalam pergaulan. Toleransi sejatinya lahir dari pemahaman, bukan dari kompromi terhadap prinsip agama. Saudara-saudara sekalian, toleransi dalam Islam bukan hanya sikap sosial, melainkan buah dari keimanan yang kokoh. Seorang muslim yang benar-benar memahami ajarannya tidak akan bersikap keras atau menyebar kebencian terhadap orang yang berbeda keyakinan dengannya, tetapi akan menjadi pribadi yang lembut, adil, dan penuh kasih.
Mari kita jadikan nilai toleransi ini sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita terapkan ke kehidupan kita sehari-hari, di kampus, di tempat kerja, di masyarakat, di rumah, di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Karena dari sikap toleran lahir rasa saling menghormati, dan dari rasa hormat tercipta kedamaian. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Baik, mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan pada video tematik tugas pendidikan agama Islam kali ini. Harapan dari saya sendiri, semoga kedepannya Indonesia atau kita semua, terkhususnya saya mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk selalu menjaga toleransi antar umat beragama, antar suku, antar budaya yang berbeda, karena toleransi merupakan hal yang fundamental bagi masyarakat Indonesia hidup di negara yang majemuk ini, yang memiliki banyak sekali perbedaan suku, agama, budaya, juga ras dan berbagai perbedaan lainnya, di mana kita harus saling menghargai antar sesama umat manusia tanpa harus memaksakan suatu kehendak dan juga keyakinan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.